Salam, puji Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Yesua Amasia Adonai. Kita berjumpa lagi kembali dalam channel saya tentang berita Injil Kerajaan Yahweh, berita Sion, tentang berita Injil Kerajaan Yahweh, tubuh Amasia, tubuh Kristus yang kudus dan tidak terbinasakan, dari timur ke barat. Ya, kali ini akan saya sampaikan berita tentang perhitungan persentase, bahwa perhitungan persentase bahwa apa yang sudah diberitakan, berita-berita yang awal dari seri pertama sampai terakhir tentang segala peristiwa yang sudah Tuhan lakukan di Papua dan akan terjadi di atas Papua yang sudah di video channel saya sebelumnya. Nah, itu semua tadi dari surga sudah beritahukan kami bahwa persentase jumlah orang yang sedang mengikuti, yang percaya, yang tidak percaya, dan yang ragu, itu sudah dihitung dari surga dan akan saya sampaikan sebentar. Nah, lalu akan saya sambung lagi dengan benteng Tuhan, benteng tubuh Kristus, kerajaan yang tak tergoncangkan, yang telah didirikan dalam tubuh Kristus di atas tanah Papua. Ya, itu yang akan saya sampaikan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan nama-Mu. Kami sangat bersukacita karena Engkau yang menuruh kami untuk menyampaikan kabar-kabar berita Sion ini, Bapa, dalam nama Tuhan Yesua Amasia Adonai. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Kami hanya takut kepada Engkau Yesua Amasia Adonai dan Yesua dan Bapa di surga dan Roh Kudus. Dengan demikian kami tersungkur dan menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, kudus, kudus, kudus Bapa di tempat maha kudus. Suci, suci, suci Bapa di tempat maha suci. Yesua Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang telah mengambil alih pemerintahan dan Engkau yang memerintah tubuh-Mu di bumi. Haleluya Bapa, dalam nama Rabakarabapatakarabaskoprades, dengan ibu kotanya di kerajaan 1000 tahun, damai dengan ibu kotanya di tempat yang Kau telah abadikan, yaitu di rahim bumi Papua. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Dengan demikian Bapa, dalam nama Tuhan Yesua Amasia Adonai, lindungi saya dan istri anak keluarga saya dalam perlindungan darah Yesua Amasia Adonai. Lindungi orang yang akan mendengarkan berita ini Bapa, di dalam nama lindungi orang-orang yang percaya, lindungi semua mereka dalam perlindungan darah-Mu yang kudus Bapa, dalam nama Rabakarabapatakarabaskoprades. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesua Amasia Adonai, kami mengundang Roh Kudus. Ini waktunya dan ini Engkau punya acara. Dengan demikian kami mengundang Roh Kudus mari datang di mimbar hati yang sudah disediakan untuk kabar bicara dari sana, mengungkapkan rahasia-rahasia dan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesua Amasia Adonai, apa yang tentang Bapa Yahweh akan mendirikannya, apa yang Bapa Yahweh segera lakukannya. Haleluya. Bapa yang Bapa Yahweh beritahukan kepada Roh Kudus dan Roh Kudus kepada kami. Haleluya. Dan kami kepada banyak orang kami memberitahukan berita ini. Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesua Amasia Adonai. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Baik, sebelum saya membacakan presentase jumlah bilangan orang yang percaya dengan apa yang kami sedang beritakan, berita yang dari Bapa dan juga dari Yesua yang diberitahukan kepada Roh Kudus melalui manifestasi 9 kali 5 jabatan, lalu diberitahukan kepada kami. Lalu kami sedang beritakan itu, namanya berita Sion, berita Injil Kerajaan yang kudus dan tidak tergoncangkan dari timur ke barat. Ini yang kami sedang beritakan, dan dari antara yang kami sedang beritakan ini, jumlah yang dihitung dari surga itu berapa yang telah mendengar lalu percaya berapa persen, terus yang tidak percaya berapa persen,
Terus yang terima, yang ragu itu berapa persen akan saya umumkan. Sebelumnya kita renungkan dulu satu firman Tuhan. Haleluya. Di firman Tuhan Yohanes 21. Ya, Yohanes 21 ayatnya yang ke 24 sampai dengan 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucurkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ya, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam suatu rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Elohimku, Yahwehku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Haleluya. Haleluya, ayat ini juga luar biasa. Haleluya, ini ayat ini luar biasa. Jadi di sini ada 12 murid. Yang pertama itu yang melihat itu ada berapa kelompok, yang dari 11 kah 10 yang mereka sudah lihat Yesus, bahwa Yesus bangkit hidup. Tapi pada waktu Yesus, Thomas juga tidak bersama-sama mereka. Jadi pada saat yang mereka beritahukan itu, Thomas bilang, "Saya tidak percaya. Nanti saya jari ini kasih masuk di bekas paku Yesus dengan lambung, itu baru saya percaya," dia bilang. Haleluya. Lalu terus ini hanya satu orang saja yang tidak percaya, Thomas. Yang lain itu dong sudah percaya. Yang lain itu karena dong sudah melihat, jadi dong percaya. Thomas kan belum melihat, jadi dia tidak percaya. Dia harus buktikan dulu. Betul. 8 hari kemudian baru Yesus datang di tengah-tengah mereka, baru dia percaya. Thomas, dia ketemu dengan jari Thomas, masukkan dalam bekas-bekas paku lambung, baru di situ baru dia percaya bahwa Yesus hidup. Thomas akhirnya dia percaya juga setelah bersama 8 hari kemudian. Haleluya. Setelah hal itu terjadi. Haleluya. Tapi Yesus bilang begini, "Thomas, engkau percaya karena engkau melihat." Haleluya. Jadi Thomas dia bilang, "Engkau percaya karena engkau melihat dan merasakan meraba saya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat aku namun percaya." Sekarang kita kaitkan dengan itu tadi. Bapak berikan ayat ini kepada saya ketika kami berdoa, tanya Tuhan, kami berdoa apa yang saya sedang sampaikan ini, Bapak banyak yang mulai percaya, banyak yang tidak percaya. Jadi ini bagaimana? Apakah saya terus sampaikan berita kudus dan tidak terbinasakan dan berita tentang kerajaan Tuhan Masih yang akan didirikan di rahim bumi Papua sebagai ibu kota kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Lalu Bapak langsung kasih tahu tadi itu persentase. Bapak langsung pertama Bapak bilang begini, persentasenya itu yang percaya, yang sedang ikuti channel dari berita saya dari awal
Nah, dari channel demi channel yang saya sampaikan tentang berita tentang Injil Kerajaan tubuh Kristus yang tidak tergoncangkan. Nah, itu yang percaya itu dari surga tadi dicatat, dari surga beritahukan bahwa 91% itu sudah percaya. Ini dikategorikan mereka tidak melihat. Tidak bersama-sama juga dengan kami berdoa. Kami juga tidak melihat. Tetapi di dalam roh kami melihat dan kami percaya, dan apa Roh Kudus beritahukan kepada kami, itu kami percaya lalu kami sampaikan. Jadi 91% yang saat sedang ikuti channel kami pada saat ini, dari surga sudah catat bahwa 91% orang yang sedang mengikuti channel hari ini sudah percaya bahwa semua itu akan terjadi di atas Papua. Haleluya. Dan sudah dan sedang terjadi. Haleluya. Itu yang pertama dan akan terjadi. Yang kedua itu di surga tadi menyatakan bahwa 4% itu tidak percaya dan menolak apa yang sedang diberitakan ini. Jadi Tuhan bilang hanya 4% saja yang sedang menolak. Dari surga tadi bilang itu, dari Yosua Roh Kudus bilang itu, hanya malaikat bilang bahwa hanya 4% yang menolak, tidak percaya dan menolak. Yang menolak ini apakah kategori orang Papua atau orang luar Papua? Kami kurang tahu. Haleluya. Roh Kudus yang tahu, Tuhan yang mengetahuinya. Dan mereka yang sedang ikuti channel dan ini, mungkin mereka sendiri yang sedang akan rasa, oh betul saya tidak percaya. Haleluya. Jadi itu hanya 4% saja Bapak bilang. Sedangkan 5%-nya itu untuk menjadi 100%, 5%-nya itu mereka itu antara ragu. 5% ini. Apakah betul dia terjadi di atas Papua? Atau apakah dia tidak terjadi? Apakah betul apa yang sedang dikatakan disampaikan oleh Tuhan melalui channel ini? Apakah benar dia akan terjadi di atas Papua atau tidak? Masih ada ragu hari ini. Jadi itu ada 5%. 5%. Jadi ada 5% ini yang tidak percaya, ragu, sedang ragu. Nah, yang ragu ini kalau ketika mereka berdoa, tanya Tuhan, pasti Tuhan kasih tunjuk juga tentang perkara itu. Tetapi pasti mereka akan ragu. Tapi itu Bapak dari surga tetap bilang bahwa ada 5% saja yang masih ragu apakah itu akan terjadi atau tidak. Jadi tadi setelah itu kami berdoa lagi, Tuhan firman apa yang harus kami sampaikan. Lalu Bapak bilang itu, baca itu firman peristiwa Yesua dengan Thomas, dengan 12 murid setelah Yesus bangkit itu. Nah, setelah Yesus bangkit itu, bacakan ayat itu tadi. Jadi tadi kami bacakan ayat ini. Itu karena firman-Nya Bapak beritakan bahwa bacakan ayat itu. Haleluya. Haleluya. Saya mau kasih tahu bahwa Alkitab ini hanya 10 perintah Yahweh itu yang Musa ambil itu tangan Tuhan sendiri yang catat. Sedangkan Alkitab Perjanjian Lama itu semua mereka mendapat Roh Kudus, dengar suara Tuhan, penglihatan dari peristiwa-peristiwa hamba-hamba Tuhan di Perjanjian Lama. Itu yang dong catat menjadi suatu buku. Nah, Alkitab sekarang kita percaya ini. Mereka juga tidak lihat Bapa, tidak lihat Yesus, tidak lihat Roh Kudus. Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu 3,5 tahun Yesus mengajar berita tentang Injil, 4 Injil itu dicatat oleh 4 ini. Itu saja yang dicatat. Dan mereka yang melihat 4 Injil ini, mereka melihat, mereka menulis, mencatat 4 Injil. Sedangkan dari kisah para rasul setelah Yesus mati bangkit, nah mulai dari kisah para rasul ke sana itu peristiwa di dalam roh semua.
Mereka lihat penglihatan, suara Tuhan setelah Pentakosta terjadi. Di situ banyak kan mereka lihat penglihatan, nubuatan, tanda-tanda. Nah itu yang suara Tuhan itu yang, dan dengan peristiwa pelayanan mereka, dengan bersama dengan Bapa dan Yesus Roh Kudus dalam pelayanan mereka, itu yang dicatat menjadi suatu buku dalam perjanjian baru, dari Kisah Para Rasul sampai ke Wahyu. Sedangkan kitab Wahyu sendiri itu sana itu peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus di Pulau Pasmod, juga itu di Papua. Tapi itu hanya penglihatan yang nanti dia akan terjadi di 1x7 masa di akhir zaman. Dan sekarang kita sudah masuk di pergerakan kitab Wahyu. Haleluya. Jadi sekarang yang menjadi kategori bahwa surga hari ini sedang ikuti, dan surga tadi menyatakan bahwa 91% orang-orang yang sedang mengikuti channel ini sudah mulai percaya. Sudah percaya, sudah surga sudah catat, malaikat sudah catat. 4% yang mereka menolak, itu surga juga sudah catat. Sedangkan 4% orang, sedangkan 5% orang itu sedang dalam posisi ragu. Apakah benar akan terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Haleluya. Itu yang sedang terjadi. Haleluya. Jadi hari ini surga sedang catat, hari ini seperti itu. Dan sekarang 9 orang itu kan, 10 rasul itu kan sudah percaya. Thomas yang ke-11 ini, nanti dia rasa baru dia percaya. Kita sekarang ini ada karena percaya. Kita tidak melihat wujud muka Roh Kudus itu bagaimana, Yesua itu bagaimana, dia apakah dia rambut orang keriting kah, rambut panjang kah, kulit warna coklat kah, atau macam orang Inggris kah, atau orang Eropa kah, kita kan tidak tahu apakah kulit Israel yang ada di Yahudi di sana kah, di Yerusalem kah, apakah orang Israel yang ada di seluruh dunia termasuk Papua kah, kita belum tahu. Haleluya. Tapi kita percaya bahwa Yesua itu ada. Haleluya. Yesua itu hidup. Haleluya. Haleluya. Yesua itu jantung hati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Itu dari percaya saja iman ini. Haleluya. Dan Yesua bilang, orang yang seperti itu yang akan berbahagia. Haleluya. Makanya di Roma 11, Ibrani 11 ayat 1 itu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari bukti dari dasar dari segala sesuatu. Kita baca langsung supaya kita mengerti ayat ini. Ya, di Ibrani Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti. Kita tidak lihat. Pulau Papua itu, kami tanya, Bapak, Pulau Papua itu sebenarnya nama aslinya apa? Bapak bilang begini, negeri lukisan tangan Tuhan. Makanya orang menyebutnya itu Ugatame, melukis manusia, pelukis manusia. Sang pencipta pelukis manusia. Jadi negeri lukisan tangan Tuhan sendiri. Haleluya. Berarti kami percaya bahwa Papua itu diciptakan oleh Tuhan, dan Papua juga di tangan Tuhan. Bukan di tangan orang Papua atau Belanda atau Inggris atau Amerika atau PBB atau Indonesia, tidak. Ini di tangan Tuhan. Haleluya. Dan kami percaya bahwa itu Tuhan yang ciptakan Papua itu, dan bukti bahwa yang mencipta itu ada. Itu bukti. Harapannya bahwa di situ Tuhan taruh orang-orang Israel yang berkulit coklat, rambut keriting. Haleluya. Dengan kasih batas-batas. Itu kepercayaan kita. Itu dia kategori dalam percaya. Kita tidak lihat. Waktu Tuhan tempatkan orang Papua di situ, orang Jawa di tanah Jawa, orang Sulawesi di Sulawesi, orang Kalimantan di sana dengan ini. Haleluya. Masing-masing supaya dong aman di tempat masing-masing. Jangan kau dong baku cari ke sana sini dong berkelahi. Itu kan kita percaya.
Itu percaya bahwa, dan itu buktinya bahwa kita bisa lihat. Buktinya mana? Bahwa Bapa pencipta langit dan bumi. Sekarang manusia bisa lukis seperti Pulau Papua? Tidak bisa. Haleluya. Berarti ada orang yang melukisnya. Siapa namanya? Ungatame, pencipta, pelukis. Jadi haleluya. Itu salah satu contoh. Nah, salah satu contoh. Jadi kita kembali lagi fokus pembicaraan. Haleluya. Akan saya bacakan apa yang Bapak sudah dirikan. Benteng Daud, benteng tubuh Kristus atau benteng kerajaan Jawa yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Itu sudah kerjakan di dalam roh. Dan harapan itu dia akan terjadi harapan. Dasar dari suatu harapan itu bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan ini semua akan Tuhan lakukan. Akan semua terjadi di akhir zaman. Pada waktunya akan dia nyata. Haleluya. Apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu sebentar lagi kerajaan Jawa itu akan didirikan di atas rahim bumi Papua. Haleluya. Ya. Jadi haleluya. Dengan demikian biarlah yang tidak percaya 4%, yang ragu-ragu 5%, sedangkan yang percaya 91%. Haleluya. Dan itu sudah dicatat di surga. Dan karena yang percaya tidak melihat namun percaya bahwa apa yang Roh Kudus sedang katakan, dan Roh Kudus katakan, Bapa katakan melalui Roh Kudus katakan kepada kita, dan sekarang kami ada sampaikan, dan mungkin dari kami yang lain juga sedang melihat bahwa peristiwa-peristiwa akan terjadi di atas Papua itu, yang lain juga sudah sedang lihat. Dengan demikian hari ini Papua menjadi perampasan seluruh dunia. Bapak bilang sama kami itu Papua itu pertama dibaku rampas oleh 2021 raja waktu penyaliban Yesua itu, yang tanda tangan itu 221 raja-raja yang menantangani untuk Yesus harus disalibkan. Itu hanya gara-gara kota Tuhan di Papua. Haleluya. Waktu 2019 itu Bapak bilang itu 182 negara itu tanda tangan, dan Papua tidak boleh merdeka sampai Yesua datang. Jadi 182 negara ini mereka sepakat untuk kasih gagal Papua merdeka 61 dikasih gagal. Haleluya. Sehingga daerah itu menjadi daerah ladang subur, dan itu Tuhan yang bilang, Tuhan yang beritahukan. Siasat mereka atur itu semua Tuhan yang beritahukan. Ini bukan saya bicara bahasa politik, tapi ini hal yang kebenaran yang Bapak beritahukan. Haleluya. Yang berikutnya adalah ya, Papua itu Tuhan akan bawa kemana kita tidak tahu. Sekarang kami hanya memberitahukan, menyampaikan apa yang Bapak sedang atur tentang Papua dan orang Papua, dan Papua itu apa yang Tuhan rancang atur tentang Jawa itu bagaimana, Sulawesi bagaimana, orang-orang di dalam bagaimana, itu yang masing-masing hamba Tuhan, masing-masing dengan visi masing-masing sedang bergerak di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Baik, kita kembali ke fokus pembicaraan bahwa kerajaan yang kudus dan tidak terbinasakan. Jadi pembicaraan kami kembali ke kerajaan yang kudus dan tidak terbinasakan, akan didirikan di atas rahim bumi Papua. Nah, sekarang benteng yang Tuhan sudah bangun, ini yang saya mau sampaikan. Benteng kekuatan rahasia, benteng kekuatan kerajaan 1000 tahun damai, atau benteng kekuatan tubuh Kristus. Haleluya. Ya, benteng tubuh Kristus, kerajaan pemerintahan yang tidak tergoncangkan. Tetapi pada zaman raja-raja, Yahweh semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan dibinasakan sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan
dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Daniel 12 ayat 40, Daniel 2 ayat 44 dan 45. Haleluya. Ya. Pondasi dasar dan pilar kekuatan kerajaan tubuh Kristus. Pemerintahan baru yang tak tergoncangkan telah didirikan dan akan terus dibangun di atas bumi, ialah kekuatan Alkitab sebagai dasar hukum Yahweh, hukum Yesua dan hukum Roh. Pondasi dasar berdirinya kerajaan tubuh Kristus tersebut terdiri dari kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Kerajaan itu mulai dari peletakan batu pertama, pondasi negara kerajaan pemerintahan tubuh Kristus. 1. Peletakan batu pertama dasar batu penjuru adalah Yeshua Amasya Adonai selaku pondasi dasar utama dan pertama berdiri kerajaan tubuh Kristus, pemerintahan baru di bumi. Dasarnya kuat sekali Yeshua. Haleluya. Maut yang telah mengalahkan maut, iblis, dosa, segala sesuatu dikalahkan. Itu pondasi sangat kuat. Dasarnya itu Yeshua. Pada waktu Taman Eden, waktu Yeshua dan juga Adam dan Hawa mereka tinggal itu pondasi belum kuat. Makanya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi ini setelah Yeshua turun dan memulihkan Taman Eden dan membinasakan iblis dan kuasa kegelapannya, dan dalam keadaan yang dipulihkan, pondasi dasarnya itu Yeshua itu sangat kuat. Lalu di atasnya itu para nabi dan para rasul sebagai batu dasar bangunan kerajaan tubuh Kristus. Batu dasar bangunan kerajaan tubuh Kristus. 3. 5 luka Yeshua sebagai tiang penopang utama berdirinya kerajaan tubuh Kristus. 5 luka Yeshua. Yang tadi Thomas dia tusuk itu. Satu di telapak tangan kanan yang bekas paku, telapak tangan kiri, terus telapak tangan kaki. Jadi kaki ini satu paku, 2 bekas. Ini di atas tangan ini 2, lambung 3, kepala yang mahkota duri itu 4, dengan belakang. Jadi ada 5 luka Yeshua. Ada 5 luka Yeshua. Jadi kedua kaki punya lubang-lubang, kedua tangan punya lubang-lubang yang tadi Thomas dia raba itu, dengan lambung punya. Haleluya. Nah itu yang luka tusuk yang keluar ini. Itu di dalam kerajaan surga itu, sobat, itu menjadi ini 5 tiang utama. Kalau satu bangunan itu ada tiang utama, dong bilang itu tiang paku bumi. Kalau orang bangun hotel atau yang besar-besar itu bilang tiang paku bumi. Itu tiang-tiang besar, tiang-tiang paku yang dipaku di tangan kiri, telapak tangan kanan Yeshua. Ya. Lalu setelah itu lambung yang tadi Thomas raba semua itu. Haleluya. Sekarang kamu percaya tidak? Thomas juga dia percaya setelah dia jari dimasukkan. Kita percaya dari firman Tuhan bahwa betul, kalau itu dia punya pondasinya, tiang pakunya itu dari 5 luka Yeshua itu kuat. Haleluya. Yang ketiga itu, yang keempat, 7 perkataan Yeshua di atas salib. Ialah 7 pilar kuasa perkataan yang berkuasa sebagai berdiri kuat dan tegaknya pemerintahan kerajaan tubuh Kristus tersebut. 5 perkataan Yeshua di atas kayu salib. Pokoknya mulai dari Taman Eden lari sampai Taman Getsemani, sampai di rumah Pilatus, sampai di Golgota itu di atas itu
Itu hanya 7 perkataan yang dia ucapkan. Tapi perkataan itu punya mengandung kuasa. Tidak bisa dia ucapkan kata-kata yang sembarang, tidak. Dan perkataan Yesus itu tidak main-main. 5 perkataan Yesus yang terakhir dia bilang sudah selesai itu. Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya Elohim, mengapa meninggalkan aku? Aus. Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Itu kata-kata itu berat, okay? Seperti tiang, 7 pilar tiang yang berdiri. Itu menjaga pilar-pilar pemerintahan kerajaan Yahweh yang berdiri teguh. Pilar-pilar pemerintahan, 7 pilar pemerintahan kerajaan Yahweh, kerajaan tubuh Masia yang kuat. Apa pilar utama? Ya, pilar utama adalah 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. 5. Ketujuh hikmat Yahweh yang sempurna telah mendirikan bangunan pemerintahan kerajaan tubuh Kristus. Darahnya Yesus menjadi tudung atap yang kuat. Sebab dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertiannya ditetapkannya langit. Amsal 3:18. Ini luar biasa, saya nggak ada yang lawan. Satu pemerintahan yang tidak akan tergoncangkan. Haleluya. Berdasarkan firman Tuhan bahwa pemerintahan kerajaan tubuh Kristus adalah Yahweh gunung batu bagi Raja Daud yang kokoh dan kuat. Jadi Bapak bilang begini, yang pemerintahan tubuh Kristus itu tubuh Kristus adalah benteng Daud yang kuat. Benteng Daud itu siapa? Itu Yesua. Karena Yesua adalah keturunan dari Daud. Kerajaan akan dirikan adalah kerajaan di tempat Daud punya turunan. Dan Daud punya tempat. Nah, di situ akan didirikan anaknya Daud itu Salomo. Salomo punya kerajaan, yaitu kerajaan Salomo yang pernah hilang. Pernah ada dan pernah hilang. Itu gambaran dari kerajaan 1000 tahun damai yang akan segera didirikan. Jadi Daud itu dia kuat karena dia punya benteng kekuatan yang adalah Yesua. Tapi hari ini tubuh pemerintahan tubuh Kristus akan kuat karena itu tubuhnya Tuhan sendiri. Haleluya. Di dalam roh. Merupakan kekuatan kerajaan Yahweh yang tidak tergoncangkan terwujud dalam pemerintahan kerajaan tubuh Kristus. Yang dimana Yesua memerintah di atas tubuhnya. Atas tubuhnya di bumi selama 1000 tahun damai. Di langit dan bumi yang baru. Amin. Sesudah itu Yesua sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Markus 16 ayat 8. Haleluya. Jadi berita kudus dan tidak terbinasakan itu dari Yerusalem ke sebelah timur itu dia ada di ujung laut Papua. Nah, dari sana dia akan datang berita kudus dan tidak terbinasakan itu. Kenapa disebut kudus? Haleluya. Haleluya. Yesua itu kudus. Maka dia mempertahankan kekudusan sampai di atas Golgota. Itu yang membuat Yesua membinasakan maut. Dan berita itu berita kudus dan tidak terbinasa. Yesus bilang sudah tetapkan dia akan datang dari sebelah timur. Haleluya. Yesus akan datang di sana, jadi kamu ke sana. Haleluya. Orang Ibrani Melbourne itu mereka tahu bahwa di timur masih terdapat Firdaus. Haleluya. Suatu masa depannya baik. Haleluya. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Yahweh melalui Nabi Daniel melalui mimpi Raja Nebukadnezar tentang kerajaan yang tidak terbinasakan ialah pemerintahan kerajaan tubuh Kristus yang kudus. Tanpa perbuatan tangan manusia, batu dari gunung Sion turun meremukan segala pemerintahan negara di bumi. Ialah Tuhan Yesua yang kudus telah remukan dan binasakan semua kerajaan maut tersebut. Dan semua pemerintahan negara bangsa-bangsa yang ada sekarang akan ditamatkan dalam 21 seri hukuman Yahweh.
mimpi Nebukadnezar tentang Babel, emas tua itu. Kerajaan Babel itu emas tua, dia kepalanya, perunggu perutnya, terus ini perak, dada ini, perunggu, paha besi, ini. Itu negara bangsa-bangsa di muka bumi. Jadi nanti terakhir itu ini kaki campur tanah. Haleluya. Jadi tanpa perbuatan tangan manusia itu, batu itu dia akan jatuh di atas Papua. Haleluya. Papua baru merdeka begini tiba-tiba dari atas. Papua baru merdeka baru 3 tahun ke 2 tahun begini, tiba-tiba dari atas batu itu dia turun. Atau kerajaannya atau Yosua itu dia turun, mendirikan kerajaan tidak tergoncangkan. Lalu dia mulai tamatkan dari Papua, dia mulai tamatkan Indonesia, bangsa-bangsa mulai ditamatkan sampai semua negara akan ditamatkan. Dengan kedatangan Yosua Masih Adonai. Dan suatu pemerintahan negara bangsa-bangsa yang ada sekarang akan ditamatkan dalam 21 hukuman Yahweh. Seri hukuman Yahweh. Ditamatkan dengan apa? Baru kemarin corona itu orang Papua tidak kena. Ada berapa puluh juta orang habis. Ini baru corona itu sangkakala pertama. Haleluya. Belum lagi hukuman-hukuman bokor Tuhan. Ini belum. Haleluya. Ini tiba-tiba akan terjadi gempa bumi, tiba-tiba akan terjadi berbagai wabah akan terjadi di seluruh dunia. Bahkan perang dunia ketiga, keempat akan terjadi. Haleluya. Semua itu dikendalikan oleh Tuhan, dan dalam 21 seri itu semua manusia akan mati. 1/3 manusia akan habis. Haleluya. Belum lagi dalam gerakan kacau balaunya, gerakan antikris yang Tuhan akan berikan. Banyak pengamat dari berbagai negara, bangsa-bangsa, mereka telah tahu tentang rencana Yahweh bahwa Yahweh akan mendirikan kerajaan bagi anaknya dan tubuh Kristus di bumi. Maka iblis melalui PBB sedang canangkan tahun 2030 semua negara dipersatukan dengan satu agama, satu negara, satu mata uang, satu label 66 dan lainnya dipersatukan untuk membentuk kerajaan Kristus, kerajaan antikristus. Ya, kerajaan tersebut akan diizinkan Yahweh selama 3,5 tahun. Menapis gereja Tuhan agar imannya bertahan. Barang siapa imannya bertahan dalam seleksi tersebut akan dibawa masuk ke dalam kerajaan tubuh Kristus yang tidak tergoncangkan. Sesudah itu tubuh Kristus dengan kekuatan napas mulut Tuhan akan musnahkan antikris ke neraka dan dibinasakan di sana. Yahweh telah tetap keabadiannya. Yahweh telah tetap dari keabadiannya bahwa berita kudus tentang terbinasakan itu yang dari timur jauh Papua, dari Yerusalem di mana tempat arah Golden Gate berdiri tegak dalam dimensi rohani, yakni dari Sion di bawah rumah Yahweh Yakub. Haleluya. Jadi antikris kan dia akan muncul dari, Tuhan bilang itu dia akan muncul dari laut ini Rusia. Negara-negara antikris akan muncul juga bersama-sama dengan Cina. Ada berapa negara akan masuk. Ya itu kalau bernegara. Tapi semua akan dibagi dalam 2. Antikris dan tubuh Kristus. Sedang sudah pemisahan sudah mulai nyata di seluruh dunia. Haleluya. Nah, kerajaan tubuh Kristus Masia itu dia akan muncul dari Papua. Nah itu berita yang berita tentang berita kudus dan tidak terbinasakan. Kenapa berita ini disebut berita kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat? Haleluya. Orang binasa dan kerajaan binasa itu semua karena dosa. Kalau kita berdoa dan ini kerajaan kudus yang tidak terbinasakan itu tidak akan binasa karena ini masalah kekudusan, masalah dosa dan kekudusan. Kalau kekudusan, kelepasan, itu kekudusan bisa terjadi melalui pelepasan pribadi. Dosa dari turunan mama, bapa, dari perusakan Taman Eden, dosa kepicikan Yakub. 12 suku Israel itu dosa turun-temurun Israel. Kepicikan Yakub, dosa orang Ibrani, perusakan Taman Eden, dosa penyaliban Yesua, para murid, nabi,
Ini semua itu proses-proses pemulihan. Dan itu yang harus dilakukan. Nah, itu nanti setelah itu mulai dilakukan baru peperangan Armageddon, Gog Magog. Itu lawan bukan setan kecil, semua setan dilawan. Jadi tubuh Kristus itu dilengkapi. Tahun ini tubuh Kristus dilengkapi dengan perlengkapan senjata rohani untuk melawan dalam perang Armageddon, Gog Magog. Haleluya. Ya, perang Gog Magog, Armageddon, Gog Magog itu di dalam roh itu sudah peperangannya itu sudah mulai dari tahun 2006 untuk Papua. 5 benua kekuatan dia mengelilingi Papua dengan kekuatan kuasa gelap, tapi pengurapan Tuhan dari lembah Yosafat itu peperangan mulai jalan. Itu bukan sedikit setan yang sedang diratakan hari ini. Tuhan ada di kepala barisan, Tuhan sedang membinasakan setan, bukan satu saja. Terlalu banyak setan. Haleluya. Yang Tuhan sedang membinasakannya. Nah, itulah yang nanti disebut dengan ada peperangan. Kalau dari Israel mereka lihat itu, bahwa dari sana itu mereka lihat serdadu Tuhan akan datang dari timur. Tempat bayi dilahirkan, tempat rahim matahari. Jauh di Papua. Dari sana akan bergerak serdadu Tuhan. Hamba Tuhan satu dari ujung pandang dia lihat itu, si Putri Sion, bahwa serdadu Tuhan itu dia akan bergerak dari lembah Yosafat, itu dari daerah Deyai. Hamba Tuhan lain juga lihat dari Jayapura. Haleluya. Sudah dinubuatkan dan itu bukan sedikit. Sudah terlalu banyak. Dengan demikian, kami sudah sampaikan bahwa kekuatan Tuhan itu, kekuatan yang ada yang bisa lawan. Karena itu Tuhan sendiri. Sekarang kita yang mungkin 4% yang tidak percaya. Ya, tadi sudah dicatat oleh malaikat dan sudah diberitakan itu ada 4% yang tidak percaya apa yang sedang kami sampaikan ini. Dari 4% yang tidak percaya ini, haleluya, kami ajak mereka untuk berdoa tanya-tanya Tuhan. Kalau tidak percaya, maka itu juga bukan urusan kami, itu urusan dengan Tuhan. Haleluya. Karena manusia diberi kebebasan untuk percaya dan tidak. Manusia juga diberi kebebasan untuk memilih Tuhan dan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya. Ini kita ada di zaman roh, pergerakan rohani. Roh Kudus itu akan berbicara seperti itu. Dalam penglihatan suara Tuhan. Dulu hari ini. Dulu di perjanjian lama, Yesus datang setelah mati, bangkit, hidup, naik ke surga. Nah, baru Yesus itu dia tidak akan datang sebelum bumi itu dipulihkan. Tuhan sudah bilang. Dengan demikian, kita percaya ini sudah. Tuhan yang punya pekerjaan sedang dia kerja dalam hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Mereka dengar suara Tuhan. Visi, penglihatan baru disampaikan. Pada zaman Nuh juga begitu. Nuh tidak lihat Tuhan dan Tuhan tidak bersama dengan Nuh. Tidak lihat. Tapi di dalam roh Tuhan itu ada bersama Nuh. Nuh kasih tahu semua orang. Tapi banyak orang yang tidak percaya. Bahkan ejek-ejek Nuh lagi. Nah, pada zaman Sodom Gomora juga demikian. Mereka ejek-ejek Lot, hamba Tuhan, Abraham pada masa-masa itu. Sebentarlah Sodom Gomora turun baru don sadar. Air bat turun lagi baru don sadar. Aduh, nuwai kami punya perahu ini semua sudah tenggelam, jadi kau datang sudah. Kau tolong kami. Tapi pintunya itu, pintu bahtera Nuh itu Tuhan sendiri yang jadi pintu, jadi susah. Haleluya. Ketika pintu anugerah tertutup, tidak ada lagi waktu pertobatan bagi Anda. Untung baik itu sebelum Yesus naik, Thomas dia percaya dan dia lihat Yesus. Haleluya. Itu makanya saya bilang begini, berbahagialah orang yang tidak melihat saya dengan mata kepala, tetapi dia percaya bahwa saya ada. Dan dia percaya bahwa Roh Tuhan itu ada. Haleluya. Sehingga apa yang dia percaya kepada Yesus, apa yang Yesus sampaikan kepada kita melalui Roh Kudus beritahu kepada kita melalui manifestasi 9 karunia 5 jabatan. Juga terutama melalui jabatan-jabatan nabi. Nabiya. Ya, jabatan nabi, nabiya, pelihat. Ya, itu harus percaya. Haleluya. Hanya zaman yang berubah. Bapa Yesus, Roh Kudus dan orang-orang percaya yang Tuhan pakai di akhir zaman itu tidak pernah berubah-ubah. Haleluya.
Dengan demikian berita tentang benteng tubuh Kristus, kerajaan yang tak tergoncangkan, sudah saya sampaikan. Haleluya. Biarlah kita dalam doa kita juga pegang perkataan-perkataan itu, karena itu kekuatan orang percaya. Itu kekuatan benteng kita bersama, benteng angkatan orang-orang yang percaya. Haleluya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati bagi saudara-saudari. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan nama-Mu. Terima kasih. Hamba sudah menyampaikan persentase dari Bapa di surga tentang channel yang mereka sedang ikuti. Dari yang percaya 91%, yang tidak percaya 4%, dan yang ragu-ragu antara percaya dan tidak itu ada 5%. Dengan demikian semua ada 100%, dan itu hamba sudah sampaikan, dan hamba sudah sampaikan tentang benteng tubuh Kristus, tubuh Kristus yang pemerintahan tubuh Kristus yang tidak tergoncangkan, yang dimana engkau letakkan di atas dasar adalah Yesus engkau sebagai batu penjuru, dan di atasnya adalah ada 12 para rasul dan para nabi, dan di atasnya adalah 5 luka Yesuha yang Thomas dia tusuk jari dalam lumba, dan Thomas dia percaya itu. Haleluya. Dan di atas selain 7 perkataan-Mu Yesus di atas Golgota, itu sangat kuat Bapa, dalam nama karena itu Engkau yang layak menerima hormatan, pujian, kuasa dan kemuliaan. Engkau yang layak membuka buku kehidupan, meterai kehidupan. Engkau yang layak memerintah Bapa bumi dengan tubuhnya. Engkau memerintah tubuhmu di bumi. Engkau yang layak menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, untuk turun di atas gunung Sion surgawi, yaitu memerintah di dalam kerajaan di atas bumi, di tempat dengan ibu kotanya di tempat yang Tuhan Engkau telah tentukan dari keabadian, yaitu rai bumi di rai bumi Papua, di mana di sana terdapat Firdaus yang telah dipulihkan itu, Taman Eden yang telah dipulihkan itu. Terima kasih Bapak orang dari utara, timur, barat dan selatan, 144.000 orang-orang jauh di asli yang ditebus, maupun juga Bapak 144.000 dari bangsa-bangsa lainnya telah masuk dalam bilangan tubuh Kristus yang sedang mengalami kesempurnaan, tubuh kesempurnaan, akan mendarat bersama-sama di atas dengan kereta kuda berapi, akan mendarat di atas Bapak Prades. Oh haleluya, Bapak Prades lelekai kerasian surgawi. Oh haleluya, Bapak kami mengucap puji Engkau, muliakan nama-Mu karena berita kudus Engkau datang dari timur ke barat. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, Raja semesta alam. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan nama-Mu, kota benteng, menara perlindungan tinggi, perisai mentanu kuatan pelepas ke beraja di atas segala Tuhan, di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai kami mengagumi kebesaran-Mu dan Bapa kedahsyatan dan hikmat-Mu yang bekerja melampaui akal manusia Bapa. Haleluya Bapa Engkau mengetahui pikiran-pikiran manusia pada zaman-zaman dahulu, pada zaman-zaman Turki kuno, Bapak Yunani kuno. Engkau juga mengetahui pikiran manusia pada generasi-generasi sampai generasi kami. Haleluya. Sehingga segala sesuatu Engkau yang atur menurut sesuai dan kehendak-Mu Bapak. Engkau yang layak menerima hormatan, pujian, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, bagi yang sedang percaya 91%, semakin Engkau bukakan mata pikiran rohani mereka, roh mengalir meteraikan mereka. Bagi Bapak bagi yang ragu-ragu, berikan mereka visi mimpi, penglihatan suara Tuhan kepada mereka. Haleluya. Semakin hari semakin mereka berdoa bertanya, biarlah Tuhan bukakan visi mimpi kepada mereka. Bagian menolak dan juga yang tidak percaya Bapak, dalam nama Bapak juga yang berurusan dengan mereka. Haleluya Bapak, setiap perkataan pengejekan, ujatan atau apa saja yang Anda ucapkan, semua malaikat catat Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, Raja semesta alam, sebab ini tahun tidak main-main Bapak. Kedatangan Tuhan semakin dekat Bapak. 21 hukuman seri Bapak akan Bapa turunkan di atas bumi ini Bapa, untuk menamatkan bumi ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Raja semesta alam. Kami berbahagia karena Engkau telah membawa kami masuk dalam kerajaan tidak tergoncangkan itu Bapa, dan kami ada di dalam kerajaan tidak tergoncangkan. Dari sanalah kami menjadi warga-warga kerajaan yang tidak tergoncangkan, menjadi warga kerajaan, keluarga kerajaan jauh, dari anggota-anggota keluarga Yahweh Bapa. Dari sanalah kami menantikan kerajaan itu di dalam nama Bapa nyata di atas bumi, menggenapi doa Bapa kami.
Oh, haleluya Bapa Bapa takramanya kada pidoamu Yesus Hamasiya Adonai. Haleluya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiya Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudari sekalian, nantikanlah seri berikutnya akan kami sampaikan dalam channel berikutnya. Tuhan memberkati para pendengar dan para pendengar yang setia senantiasa memberkatinya. Haleluya. Amin.